Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Dua orang pria ditangkap polisi di Medan Deli, Kota Medan karena diduga menjadi pelaku pembunuhan seorang wanita yang bekerja di sebuah panti pijat. 5 fakultas di Universitas Sumatera Utara berkolaborasi membuat terobosan baru dalam pengelolaan sampah di lingkungan kampus. 25 lukisan karya seniman dari berbagai aliran dipamerkan dalam sebuah pameran bertajuk Iconic Medan. Lima fakultas di Universitas Sumatera Utara atau USU membuat terobosan baru untuk mengelola sampah plastik kering menjadi bahan bakar minyak alternatif. Tak hanya itu, sampah organik juga diolah menjadi pakan ternak magot untuk para peternak ikan. Minimnya lahan kosong untuk dijadikan tempat pembuangan sampah terakhir mendorong 5 fakultas di Universitas Sumatera Utara untuk menciptakan terobosan baru dengan membuat tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST sebagai pusat pengolahan sampah, khususnya di lingkungan kampus. Kelima fakultas tersebut adalah Fakultas Farmasi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Ilmu Komputer. Langkah ini juga bermanfaat sebagai pusat riset kolaborasi antara satu fakultas dengan fakultas lainnya. Terkait operasional, sampah yang diambil dari beberapa pekerja dikumpulkan dalam satu wadah untuk dipilah antara sampah plastik atau non-organik dengan sampah organik. Sampah non-organik akan diolah untuk dijadikan bahan bakar alternatif, sedangkan sampah organik akan dijadikan bahan pakan ternak magot. Magot ini bisa menjadi pakan ikan bagi para peternak di kawasan Serdang Bedagai. Sini itu sampah-sampahnya dipilah, ada beberapa area, beberapa zonasi, ada zona pemilahan di depan, jadi sampah organik dan anorganik kita pilah, terus nanti yang organik kita proses sendiri, diolah sendiri, ada yang dicacah kemudian dijadikan bahan bakar dengan hidrolisis jadi bensin, jadi solar gitu, terus dicobakan ke insinerator, kita juga ada insinerator. Sampah organiknya ada ranting dan daun, ada juga sisa makanan. Ranting dan daun kita olah menjadi bahan bakar, terus ada juga kita olah menjadi kompos, pupuk kompos. Yang organik, yang sisa makanan kita olah memanfaatkan magot yang ada di sini. Jadi sampah-sampah sisa makanan kita cacah dulu, kemudian dijadikan bubur, kemudian kita jadikan pakan magot. Dengan adanya TPST ini diharapkan tempat ini berguna sebagai percontohan dan dapat diduplikasikan di daerah-daerah lain di Sumatera Utara sehingga penumpukan sampah di tempat penampungan sampah akhir tak lagi menggunung sekaligus bisa menjadi lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Untuk mendongkrak semangat seni rupa di Kota Medan, khususnya generasi muda, sejumlah seniman yang tergabung dalam komunitas Payung Teduh menggelar pameran lukisan di Taman Budaya Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Medan. Pameran ini bertajuk Iconic Medan, menampilkan berbagai aliran seni lukis. Untuk membangkitkan kembali semangat berkarya dalam seni lukis di Kota Medan, sejumlah pelukis seni rupa yang tergabung dalam komunitas Payung Teduh menggelar pameran 25 lukisan bertajuk Iconic Medan. Pameran ini menampilkan 3 aliran berbeda yaitu abstrak, realis, dan surrealis di Taman Budaya di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Medan. Dari 25 lukisan tersebut, 3 lukisan yang menceritakan tentang penculikan Dewi Sinta menarik perhatian banyak pengunjung. Selain menggelar pameran lukisan, penyelenggara juga mengedukasi para seniman muda untuk berbagi cerita agar tidak pernah lelah berkarya. Edukasi ini dikemas dalam sebuah kegiatan diskusi di sela-sela kegiatan pameran.
berwarna berbeda-beda. Ada dari permainan palet, ada dari permainan kuas, ada dari permainan tekstur. Kalau dari tahun dia ada yang mulai dari tahun 97 sampai 2025. Ada semua 25 lukisan. 25 lukisan. Dari 25 lukisan ini Bang, dari mana sih ide-idenya dan mana yang paling berkesan mungkin menurut Anda? Kalau untuk ide dia nggak spesifik ada satu ide, dia ada kan bertahap, ada 1 tahun itu ada gambar 1 kali, mungkin dapat 3 lukisan 1 tahun, kemudian ada dapat 2 lukisan, jadi tergantung situasi keadaan. Kalau contoh untuk 1 dan ini kan ini idenya sama nih 1, 2, 3, ini kan disambung dia ini cerita penculikan Dewi Sinta di epos Ramayana. Rencananya para seniman yang tergabung dalam komunitas seni rupa ini akan melakukan audiensi dengan pemerintah Kota Medan. Pemko Medan diharapkan selalu memberi dukungan dan memberikan ruang berkarya kepada generasi muda seni rupa di Kota Medan dalam berkarya serta menggelar pameran lukisan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Sejak tahun 1970, sepanjang Jalan Maijen Sutoyo, Kelurahan Cililitan, Jakarta Timur dikenal sebagai kawasan pemukiman Batak perantauan. Ratusan warga Batak menetap di tempat ini dengan hubungan kekerabatan yang kuat. Lalu seperti apa kondisinya saat ini? Berikut liputannya untuk Anda. Banyaknya gereja Batak dan rumah makan khas Batak atau Lapo yang berjajar di sepanjang Jalan Maijen Sutoyo, Kelurahan Cililitan, Jakarta Timur, menandakan masih banyak warga Batak yang bertahan di wilayah ini sejak tahun 70-an. Masyarakat Batak yang berada di Maijen Sutoyo ini dikenal memiliki kekerabatan yang cukup kuat, baik itu sesama warga Batak ataupun dengan warga sekitar. Mereka juga dikenal berjuang keras, bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari di Jakarta. Rumah makan khas Batak atau Lapo tersebar di sepanjang Jalan Maijen Sutoyo, Kelurahan Cililitan, Jakarta Timur. Wilayah ini dikenal sebagai permukiman masyarakat Batak perantauan di Jakarta sejak tahun 1970. Salah satu Lapo sering dipenuhi pembeli terutama saat jam makan siang. Menurut Ketua RW 08 Maria Rahmawati Sitio, lebih dari 400 kepala keluarga berdarah Batak menetap, meliputi Batak Toba, Karo, Pakpak, Mandailing, Simalungun, dan Angkola. Suasana Sumatera Utara di sepanjang Jalan Maijen Sutoyo begitu kental. Selain banyak Lapo, di wilayah ini juga tersebar belasan gereja Batak. Di sini pun ada gerejanya, gereja khusus bahasa Batak Karo. Ada juga gereja bahasa khusus, gereja bahasa Simalungun, sesuai dengan ininya. Ada Batak Toba. Batak Toba itu contohnya HKBP. Kalau Simalungun GKPS, kalau Batak Karo itu GBKP. Dan ada gereja Pakpak Dairi. Ini khusus orang Pakpak dan bahasanya bahasa Pakpak. Tapi setiap awal minggu gereja-gereja ini menggunakan bahasa Indonesia. Tapi 3 minggunya itu menggunakan bahasa Batak. Nah, karena di sini identik dengan orang Batak, makanya ada sampai 13 jenis gereja di sini. Sesama suku Batak memiliki kekerabatan cukup kuat. Bukan hanya pertalian darah melalui ikatan marga hingga perkawinan, melainkan bersemi karena hubungan satu daerah. Warga Batak juga dikenal pekerja keras, terlebih para perantau, agar sukses bertahan hidup di wilayah perantauan. Suku Batak bisa bertahan di sini karena mereka tuh dari kampung pindah ke sini sudah ada doktrin Dalihan Natolu. Dalihan Natolu ini adalah kita menghargai hula-hula atau kerabat yang di atas kita. Terus manat perdongan tubuh artinya kita itu sesama marga itu harus saling menjaga. Jangan sampai ada ketersinggungan. Dan yang ketiga adalah elek marboru. Jadi kita kalau marga saya misalnya Sitio, dia ke Boru harus baik, elek gitu. Jadi kalau kita ke Sitionya harus somba marhula-hula. Nah itu dari kampung itu kita sudah didoktrin seperti itu. Dan juga ada dari sana karena kita sudah diberangkatkan dari kampung untuk di sini jadi orang sukses, otomatis dia akan berusaha lebih keras.
Pengalaman serupa dirasakan Timbang Sinaga, Ketua RT 014 Kelurahan Kebon Pala, Jakarta Timur, yang merantau dari Sumatera Utara sejak tahun 1980-an. Pengurus Gereja Huria Batak Protestan atau HKBP Sutoyo ini jadi perantau terdesak kebutuhan ekonomi, ingin berjuang memperbaiki nasib. Orang Batak itu sifatnya pantang mundur sebelum berhasil. Makanya orang Batak di Cawang Cililitan banyak tinggal karena memang dulunya di Cawang, daerah Cawang lah atau Cililitan merupakan suatu kota yang masih populer namanya di kalangan orang Batak, terlebih masih di kampung halaman karena dulunya kan terkenal terminal Cililitan dulunya. Lebih terkenal terminal Cililitan daripada terminal Blok M, Tanjung Priuk, Pulau Gadung. Lebih terkenal itu bagi orang Batak. Kenapa? Memang ya itu tempatnya memang sangat dekat. Udah itu di sentral kota lagi, kota Jakarta Timur. Jadi gampang dicari orang. Kayak gitu, cara orang bertahan itu kayak mencari nafkah yang berjualan kayak bagaimana lah untuk bertahan hidup. Tetapi sekali-sekali tidak akan pernah melakukan sesuatu hal yang di luar daripada yang bertentangan dengan hukum. Meskipun dominasi warga Batak melebihi 95%, toleransi di wilayah ini terjaga dengan baik. Masyarakat hidup rukun, saling tolong-menolong. Semenjak saya tinggal di sini untuk memajukan wilayah saya di RT 14, nah sebenarnya warga saya juga turut mendukung. Saya juga bangga, walaupun sebenarnya istilahnya tidak boleh dikatakan hanya sekitar 3% yang di luar suku orang Batak, tapi orang itu juga mendukung. Dan mereka juga pokoknya ada acara-acara, contohnya 17-an kita ajak semua. Bukan hanya orang Bataknya kita ajak, semua yang ada di warga RT 14 kita ajak untuk bersama-sama merayakan pokoknya baik itu 17-an, kita sama-sama di sini kita bikin, mereka juga ikut pelakunya. Jadi nggak ada pembeda-bedaan lah untuk warga kita di RT 14 ini. Sebenarnya wilayah Cililitan bukan titik nol peradaban diaspora Batak di Jakarta. Mengutip Lance Castles dalam Ethnic Profile of Jakarta, warga Batak pertama merantau ke Jakarta tahun 1907 tidak mendiami kawasan Cawang Cililitan, melainkan Jalan Kernolong, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Bukti sejarah tersebut ditandai pembangunan Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Kernolong pada tahun 1919 sebagai gereja Batak tertua di Jakarta, bahkan luar Sumatera Utara. Sedangkan OHS Purba dan Elvis F. Purba dalam buku Migran Batak Toba di luar Tapanuli Utara menyebut warga Batak pertama di Jakarta tahun 1907 bernama Simon Hasibuan. Setelah populasi perantau suku Batak meningkat di wilayah Senen, Jakarta Pusat, mereka membuka sejumlah permukiman lain, salah satunya Cililitan. Dengan semangat kerja keras, pantang menyerah, dan solidaritas tinggi, masyarakat Batak merantau ke Jakarta, layaknya hidup di kampung halaman. Ramadan Wibisono dan Isa Ansori melaporkan dari Jakarta. Laporan tadi mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Agi Kurniasandi berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.